Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fatur Rahman, NIM 1191300076 dari kelompok 8 kelas Siskan RA, di mana beranggotakan Sal Pramudya, Raffi Eka, Akmal Albani, Pasca Nainggolan, dan saya sendiri yaitu Farhan. Di mana pada ujian akhir semester kali ini kita menggunakan tugas itu dengan judul kipas angin otomatis. Nah, kenapa dibuatnya kipas angin otomatis? Di sini berawal dari keresahan masyarakat di mana masyarakat lupa mematikan kipas atau untuk menyalakannya saja malas gitu ya. Jadi jika pada saat suhunya panas, kipas bisa nyala sendiri, dan pada saat suhunya dingin, kipas angin bisa mati otomatis ya. Nah, di sini untuk ujian akhir semesternya diinginkan menjelaskan dan mendeskripsikan diagram Bode dari faktor-faktor fungsi alih yang diperoleh pada sebelumnya ya, UTS sebelumnya. Lalu memeriksa kestabilan sistem menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Lalu analisa keterkendalian atau controllability dan keterlambatan pada sistem. Lalu periksa analisa respon closed loop system dengan desain controller menggunakan controller proporsional, PI, PD, dan PID. Lalu dianalisa dan dibandingkan. Untuk yang nomor 2, teruskan keseluruhan tugas besar UTS UAS laporan lengkap. Nah, ini ininya ya, pendahuluan, pembahasan, penutup, serta referensinya. Kita langsung aja ke pembahasan nomor 1 bagian A. Nah, karena pada sebelumnya nilai fungsi transfernya itu hasilnya G dalam domain S ini sama dengan 50.000 per S pangkat 2 plus 501S plus 50.000, maka kita langsung saja ke Bode diagramnya yang ini ya. Nah, langsung aja kita masukin, kan tadi nilai GS nya sekian ya, lalu kita atau difaktorkan ya, ini jadi menjadi G dalam domain S sama dengan 50.000 per dalam kurung S plus 137 dikali dalam kurung S plus 364, sehingga hasil G dalam domain S nya yang didapatkan itu sama dengan 1 per dalam kurung S per 137 plus 1 dikali dalam kurung S per 364 plus 1. Di sini kita mencari G-nya, dimana itu kita membuat logaritma itu sama dengan 20 log K. Nah, diketahui K-nya itu bernilai 1, jadi sama dengan 20 log 1. Log 1 ini dari nilai 0, jadi hasil akhirnya untuk G nya itu 0 ya. Nah, langsung saja ini kita ambil dari order 1 ya. Ini ini nilai JW per 137 plus 1 diambil dari persamaan ini ya, G dalam domain S nya tadi, jadi ini 2 dipisah, jadi ada yang JW per 137 plus 1, yang satu lagi ada JW per 364 plus 1 sesuai persamaan yang ini ya. Nah, ini bukan order 1. Lalu kita bisa mengeluarkan untuk magnitudenya ya. Kita gambarkan dari sini dulu, dimana nilai G nya itu 0. 0 ini jadi sepanjang W ini ya. Lalu untuk nilai 137 ini bisa dilihat pada gambar di sini. Untuk yang 137 ini mengalami peningkatan ya, sebesar 20 desibel per dekade. Lalu untuk yang 363 nya ini penurunan sebesar min 20 desibel per dekade ya. Nah, untuk yang garis biru ini merupakan gabungan antara magnitud dua buat diagram magnitude ya.
Di sini garis birunya itu. Nah, ini 1,37 ya. Itu berat dari sini nilai 137,5 sekian. Itu dibagi dekadanya itu 10, jadi nilainya 1,37 ya. Bisa dilihat ini di garis yang berwarna hijau mengalami penurunan ya, sudutnya sangat drastis, cukup drastis. Lalu jika kita ikutkan garisnya, dia akan menjadi lurus ini ya, atau bisa dibilang juga ini menjadi konstan pada saat 1370. Ini dikali 10 kali dekadenya. Nah, selanjutnya untuk yang 3,64 itu dimana sebelumnya diambil dari nilai P-nya 363,4 sekian ya, P-nya dibagi 10 jadinya 3,64. Dia mengalami penurunan seperti ini, penurunan sudut. Nah, di titik tertentu juga dia akan mengalami konstan ya, lurus sama seperti yang sebelumnya, dimana konstan ini pada titik 3640, dimana 364 nya dikali dekadanya itu 10, jadi 3640 itu dia mulai konstan. Lalu untuk yang garis birunya ini merupakan yang gabungannya ya, ordanya. Jadi seperti ini, ngeklik ke bawah, lalu dia akan menjadi konstan juga pada di titik 3640. Nah, jika ingin melihat di MATLAB-nya ya, kita bisa ke MATLAB-nya dengan tadi ya, persamaan G dalam domain S-nya itu sama dengan 50.000, tinggal masukin dong sama 50.000. Jadinya itu 1, dimana 1 ini sebagai S pangkat 2, lalu 501 dan 50.000 ya. Nah, seperti yang lihat di command window-nya ini, setelah di run dia akan muncul gambarnya ya, dimana tadi magnitude-nya seperti ini. Untuk ini gabungan dua ordenya, lalu pasannya seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya B, dimana periksalah kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Jadi sama seperti sebelumnya ya, kurang lebih menggunakan persamaan G dalam domain S sama dengan 50.000 per S pangkat 2 plus 501 S plus 50.000. Nah, ini kita ubah menjadi J omega ya, jadi J omega sama dengan 50.000 per min omega pangkat 2 plus J omega 501 plus 50.000. Nah, di sini kita bisa lihat di mana yang imajiner dan yang di mana bilangan real. Lalu untuk ininya magnitudo di bawahnya kita tinggal carinya dengan pengakaran dan pengkuadratan ya, di mana di sini bilangan realnya dikuadratkan, lalu dengan bilangan imajiner dikuadratkan, jadi sama dengan magnitude-nya 50.000 dengan rumus magnitude sama dengan 50.000 per akar dalam kurung min omega pangkat 2 plus 50.000 pangkat 2 plus 501 omega pangkat 2. Untuk fasanya ya, jadi ini di bilangan imajinernya, min imajiner dibagi bilangan realnya ya, jadi tan pangkat min 1 dalam kurung bilangan imajiner itu 501 omega min 501 omega per min omega pangkat 2 plus 50.000. Nah, ini untuk omeganya sama dengan 0 ini tinggal disubstitusikan saja omeganya, magnitudenya, dimana 50 jadinya 50.000 per akar 50.000 pangkat 2. Nah, karena dia omeganya 0, maka sisanya 50.000 pangkat 2 ya.
dihasilkan untuk magnitude omega sama dengannya sama dengan 1. Lalu untuk yang fasanya itu sama saja, disubstitusikan omeganya 0 di sini ya, omeganya 0 per 2 plus 50.000, omeganya 0 berarti 0 ya, jadi hasilnya 0 per 50.000 sama dengan 0. Lalu untuk yang omega pangkat 2 nya sama saja ya, tinggal disubstitusikan. Untuk yang magnitudenya di sini substitusikan, jadinya 50.000 ya, 50.000 per akar tata ringga sama dengan 0 ya. Untuk fasanya sama juga, substitusikan tata ringganya atau infinite, tan pangkat min 1 dalam kurung min tata ringga dibagi min tata ringga sama dengan, nanti hasilnya 45. Untuk nilai yang requestnya dimana kita lihat saja ya gambarnya. Nah, gambar seperti ini, dimana nilainya imaginary axis-nya itu 0 ya di sini. Lalu untuk real axis-nya itu 1. Nah, cewek juga 0 juga ya. Nah, ini bisa dibilang sistem ini stabil ya, dalam kondisi ini stabil. Lalu selanjutnya penjelasan berikutnya yang C, periksa dan analisa keterkendalian atau controllability dan keselamatan atau observability pada sistem. Nah, kita lihat saja. Nah, untuk itu kita harus menentukan set case-nya dulu ya, dimana untuk yang controllability di sini GT-nya ini kita akan ubah menjadi XT nantinya. Lalu ini UT-nya ya, UT-nya ini sebagai input dan YT ini output, sama dengan persamaan guys tadi, yaitu 50.000 per S pangkat 2 plus 501 S plus ini 50.000 ya. Ini kita ubah dulu 50.000 per 0 ya. Nah, udah. Nah, ini kita udah diubah ya jadi XT S pangkat 2 plus 501 X TS plus 50.000 X kurung T sama dengan 5.000 T ya. Nah, di sini kita ubah saja nih yang XT nya ya, jadi X.2 plus 501, XT nya jadi .1, lalu seterusnya ya. Lalu kita misalkan saja ya, untuk nilai X1 nya ini sama dengan X, lalu X2 nya sama dengan X.1, lalu X1.1 sama dengan X2 sama dengan X.1. Lalu untuk X2.1 nya ini sama dengan X.2 ya. Jadi ntar ini tinggal dipenerwaskan saja. Jadi hasilnya sama dengan min 501 X2 kurang 50.000 X1 ditambah 50.000 UT. Langsung selanjutnya kita interpretasikan dalam bentuk matriks. Di sini nilai X1 nya kan tadi berapa? X1, X2. Nah, ini kita X1 nya nolin ya. Untuk X2 nya dari sini tadi ya, persamaan ini kita masukin aja 50.000 jadi min 501 tambah 0 50.000 UT. Untuk nilai YT nya tadi, karena kita misalkan ya, jadi nilai X nya jadi sama dengan 10. Tuh, ini sama aja, ini 0 nya buat X1, satunya X2 ya. Lalu kita cari controllability nya ya, itu dimana B nya dikombinasikan dengan matriks AB nya. Jadi dimana kan B nya tadi dia sudah dihasilkan sini 50. Nah, untuk yang 50.000 per nya itu AB ya, jadi dari matriks AB ini tinggal dikalikan saja kolom kali baris, hasilkannya nanti 50.000 sama min 2505000. Lalu
itu kita cari determinannya ya, dari kombinasi atas tersebut, dari kombinasi matriks B dan AB. Jadi tinggal A kali D dikurang C kali D ya, jadi min 25 dikali 10/8. Nah itu merupakan nilai controllable-nya. Lalu untuk pengamatannya atau observability-nya, nah ini matriks A nya ditranspos dan juga matriks C nya juga ditranspos. Jadi nanti yang matriks A nya itu setelah ditranspos jadinya 0 1 min 50.000 min 501, dan untuk matriks C transposnya jadi 1 dan 0. Nah ini selanjutnya, lalu untuk yang kolom pertama itu C transposnya ya, terus dikomunikasikan dengan matriks A transpos dikali C transpos, dimana hasilnya nanti 50.000 dan 0. Lalu untuk mencari determinannya sama seperti tadi, dalam determinan kombinasi matriks CT dan A transpos dikalikan C transpos maka sama dengan 0 atau sama nilainya itu tidak teramati ya. Nah untuk selanjutnya ini penjelasan D ya, periksa dan analisa respon closed loop system desain kontrol menggunakan kontrol proporsional PI, PD dan PID, kemudian bandingkan dengan analisa serta berikan kesimpulan kontroler. Nah ini pertama kita analisa respon closed loop system dulu ya. Di sini metodenya kita tidak butuhkan lagi, jadi jadikan komentar saja. Oke, yang stepnya kita masukkan, lalu kita run. Tunggu. Nah terlihat ya gambar di sini. Nah ini step respon ini penting ya untuk menentukan waktu delay dan konstantanya ya. Nah, nanti nilai itu dibutuhkan untuk mencari nilai KP, KI dan KD nya. Nah untuk ini sudah dibikin plot-plotnya ya. Jadi untuk waktu delaynya ini adalah waktu sebelum dia meningkat ya, nilainya meningkat, jadi didapatkan nilai delaynya itu 0,00105. Lalu untuk konstanta waktu ini nilai ini ditarik ke atas mencapai satunya, terus diukur ke bawah. Nah itu waktu konstantanya, dimana hasilnya itu 0,0192. Nah untuk nilainya sendiri itu ntar tinggal sisihkan saja ya, waktu konstannya jadi 0,0192 disisihkan dengan 0,00105, jadi ntar hasilnya 0,01815. Nah seperti ini ya, jadi tadi waktu delaynya 0,00105 dan waktu konstanta waktunya 0,01815 ya. Lalu tinggal cari saja kontrol KP nya ya, atau yang proporsionalnya KP sama dengan nilai delaynya, nilai konstantanya per nilai delaynya, yaitu KP sama dengan 0,01815 per 0,00105, dimana hasilnya nanti 17,285. Nah kita lihat saja untuk bentuknya ya, kita masukin ke MATLAB nilai step G nya ya, terus step G ini kita nggak perlu lagi, kita komenin saja. Nah, kita run ya, ini kita menemukan nilai KP 17285 ya, sesuai tadi ketemu tadi. Di open nilai GC KP nya, terus open series nya, karena ini sistem close loop maka close ya. Kita lihat gambarnya. Nah ini ada error nih. Nah ini udah ya, langsung saja kita run, tunggu gambarnya keluar. Nah ini ya figurnya. Nah ini bisa lihat ya, nanti ntar ada rise time nya, ini udah under dam ya, dan ada juga nilai overshoot nya. Lanjut ke kontrol PI, dimana KP nya ini 0,93
T per L sama dengan 0,9 dikali 0,01815 per 0,00105 sama dengan KP-nya 15,557. Untuk TI-nya itu L per 0,3 sama dengan 0,00105 per 0,3, dimana hasilnya 0,0035. Untuk KI itu sama dengan KP per TI, dimana hasilnya sama dengan 15,557 per 0,0035 sama dengan 4,857. Kita langsung aja lihat bentuknya di MATLAB. Nah, ini udah diubah semua ya KP dan KI nya, tinggal di run. Kalau yang terlihat di sini untuk step responnya ini overshootnya meningkat ya, dia jadi lebih tinggi. Akan tetapi sebelumnya ini masih underdamped, tetapi dia nilai sistem ini terlalu berosilasi, dimana menyebabkan sistem ini tidak stabil ya, karena dia terlalu banyak gelombangnya ya. Lanjut ke kontrol PD, dimana KP-nya itu sama dengan 1,6 T per L sama dengan 1,6 dikali 0,01815 per 0,00105 sama dengan 27,656. Untuk KD nya sendiri sama dengan 0,5 dikali L nya, dimana sama dengan 0,5 dikali 0,00105 sama dengan 0,000525. Kita langsung ke MATLAB lagi. Ini untuk gambar yang tadi ya, untuk yang PD, dimana rasternya didapat ya di sini waktu dia naik. Nah, di sini overshootnya juga masih ada, lebih besar dibandingkan yang pertama ya. Nah, sini oscilasinya lumayan lah, jadi ini agak stabil lah, lumayan. Kita lanjut saja ke controller PID. Nah, untuk KP nya sama dengan 1,2 T per L sama dengan 1,2 dikali 0,01815 per 0,00105 sama dengan 20,742. Lalu untuk TI nya sama dengan 2 kali L sama dengan 2 kali 0,00105 sama dengan 0,0021. Untuk KI nya sama dengan KP per TI sama dengan 20,742 per 0,0021 sama dengan 9877,14. Untuk KD nya sama dengan KP dikali 0,5 L sama dengan 20,742 dikali 0,5 dikali L nya yaitu 0,0671 sama dengan 0,6958. Nah, ini didapatkan rise time nya ini semakin kecil ya. Nah, terus ini bentuknya juga critically damped, dimana sistem ini sempurna. Oke, sekian dari saya. Penjelasan dari UAS semua sudah terpenuhi, tinggal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.